Halo teman-teman semuanya, teman-teman pembelajar bahasa Jerman di YouTube semuanya. Apakah teman-teman tahu bahwa kita selalu menerjemahkan dari bahasa Indonesia ketika berbicara bahasa Jerman? Ya, seperti Indonesisch Denken. Pasti sering dengar istilah ini kan? Nah, kali ini kita bakalan ngobrol tentang gimana kita bisa atau minimal menghindari hal ini dan memastikan bahwa kita berpikir dalam bahasa Jerman. Nah, gimana kelanjutannya? Mari kita saksikan. Oke, teman-teman semuanya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita berbicara dalam bahasa Jerman, otomatis seharusnya ya, kita itu harus berpikir dengan bahasa Jerman juga gitu. Kenapa demikian? Karena memang secara gramatik, secara budaya, secara latar belakang, Jerman dan Indonesia jelas-jelas berbeda. Begitu ya teman-teman? Pastinya itu. Tapi ketika kita berbicara dalam bahasa Jerman, memang seringkali kita bakalan terpengaruh dari yang namanya pemikiran Indonesianya gitu. Karena memang kita secara basic atau dasarnya itu memang sudah terbiasa berbahasa Indonesia gitu. Nah, jadi kali ini kita bakalan obrolin, kita ngobrol santai aja tentang gimana sih tips dan trik agar kita bisa berbicara bahasa Jerman dengan Deutsch Denken, tapi bukan Indonesisch Denken gitu. Apa aja yang harus kita lakukan gitu ya, biar kita berhenti menerjemahkan isi kepala kita yang Indonesisch Denken ini ke dalam bahasa Jerman, tapi dengan langsung berpikir dalam bahasa Jerman. Nah, jadi ini adalah hal yang paling banyak dibahas di kanal-kanal YouTube guru-guru bahasa Jerman, dan juga ini jadi pembahasan juga ketika em, kita mengajar itu pola pikir anak-anak yang belajar bahasa Jerman, khususnya ini di Indonesia, mereka pasti menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jerman saat mereka berbicara bahasa Jerman. Tetapi untuk contoh-contohnya itu berbeda-beda pastinya. Walaupun memang secara rata-rata ya, secara general masih bisa kita bilang anak-anak Indonesia dan juga saya pribadi ya, ketika belajar bahasa Jerman itu sering sekali dapat keluhan dari guru saya karena em, selalu Indonesisch Denken. Indonesisch Denken. Itu yang paling saya ingat sehingga wah pengennya itu gimana sih caranya? Makanya cari-cari tips dan trik dari baik dari YouTube atau bacaan-bacaan yang ada gitu. Oke. Nah, teman-teman semuanya, dan ini bukan untuk membuat kita stres ya, teman-teman. Nggak harus kita em, karena kita Indonesia Denken, itu kita merasa minder dalam berbahasa Jerman. Kalau misalnya seperti itu kan kita nggak akan maju-maju gitu. Walaupun kita masih menerjemahkan bahasa Indonesia atau bahasa ibu kita ke dalam bahasa Jerman, kita cukup berproses aja dan proses kita itu tetap berbeda-beda dari orang lain gitu. Jadi nggak apa-apa kita
Itu hal yang normal dan juga kita masih bisa latihan terus-menerus sehingga nanti kita bisa, lebih fasih, lebih tepat aussprache atau pengucapannya, gitu. Dalam berbahasa Jerman juga, gitu. Dan tentunya ketika kita mempelajari bahasa Jerman, pastinya untuk bahasa kita juga jangan ditinggalkan, gitu ya. Jangan sampai, nggak mau maksudnya secara gramatik segala macam itu jangan sampai hilang juga. Contohnya basically belajar bahasa Inggris, terus ketika belajar bahasa Jerman pasti berpengaruh minimal dari kosakata dan juga gramatiknya, tapi itulah itulah tantangan yang harus kita jawab di mana kita bisa kok multilingual gitu. Nah, jadi ketika memutuskan untuk belajar bahasa asing, kita juga harus siap untuk bisa membagi konsentrasi kita, gitu. So, teman-teman semuanya, semoga kita bisa sukses dalam belajar bahasa Jerman. Selain itu, jangan pernah melihat sesuatu dari negatifnya aja ya. Contohnya ini misalnya belajar bahasa Jerman dianggap bahasa kafir dan kita merasa minder karena bulian itu. Padahal kayak yang kita pelajari kan bahasa saja gitu. Kenapa harus dikafir-kafirkan gitu kan? Nah, itu sebenarnya lingkaran setan, jadi kita cukup tinggalkan aja gitu. Nah, sebentar ya teman-teman, kita. Jadi hal pertama yang bisa kita lakukan dan ini jadi tips yang pertama ya, untuk melatih otak kita, yaitu kepala kita, adalah mengelilingi diri kita dengan bahasa Jerman. Nah, jadi ini konsep peredaman memainkan peran yang sangat penting di sini. Nah, jadi di sekeliling kita itu kita harus ada bahasa Jerman. Jadi seperti latihan, tapi nggak harus sepanjang hari karena dengan begitu beresiko cepat menyerah karena membuat kita lelah jika memaksakan diri untuk melakukan segala sesuatu dalam bahasa Jerman sepanjang hari, itu kan pasti capeknya pakai banget gitu ya, capek kali gitu ya. Nah, jadi jauh lebih efektif itu misalnya kita itu hanya membenamkan diri sepenuhnya dalam bahasa Jerman itu di waktu-waktu tertentu setiap hari gitu. Let's say kita gunakan bahasa Jerman wajib dalam 1 jam setiap harinya. Nah, jadi kalau nggak bisa tiap hari, bisa juga dengan 3 sampai 4 hari gitu per minggunya gitu. Atau setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, dari jam berapa gitu. Kayak live streamingnya Hair Ideal aja ya. Iya, nah jadi misalnya kita praktekin bahasa Jerman tuh waktu sore gitu kan. Atau contohnya kayak dengerin berita Jerman atau nonton film dalam bahasa Jerman gitu. Kita bisa juga membaca gitu, baik di buku atau dari sumber manapun, bisa dari scrolling Instagram dan kita bisa banyak follow akun-akun bahasa Jerman. Dan juga kayak hal kecil yang bisa Heradil sarankan untuk teman-teman pembelajar bahasa Jerman di YouTube, itu bisa mengatur ponsel, tablet, atau komputer teman-teman tuh dengan bahasa Jerman.
Itu juga bakalan efektif tentunya. Jadi ada waktu-waktu tertentu teman-teman bakalan merasa bahasa Jermannya semakin permanen dengan teman-teman mengatur perangkat keras atau kayak gadget teman-teman dalam bahasa Jerman gitu. Nah, jadi secara pribadi Haredil coba-coba ya untuk membuat pengaturan di Instagram contohnya dalam bahasa Jerman. Jadi terbiasa untuk menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Jerman gitu. Dan juga untuk di yang namanya handphone pasti kita bakalan sering gunakan sehingga nanti di karena sering pernah dengar istilah kayak apa namanya, lancar kaji karena diulang. Karena pengulangan itu, jadi kita nggak harus punya effort lebih atau usaha lebih untuk bisa menggunakan bahasa Jerman secara aktif gitu. Jadi secara aktif pun kita bisa menggunakan bahasa Jerman secara tidak sadar gitu. Contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Itu tips yang kedua. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ketemu dengan frasa yang baru gitu kan, atau kalimat yang baru, nah ada beberapa kata di dalam kalimat tersebut teman-teman nggak tahu gitu kan, bahasa Indonesianya apa gitu, terjemahannya apa. Nah, di situ kita baru cari di kamus seperti kayak Duden atau kamus-kamus yang lain, atau ada kamus manual yang teman-teman udah beli, ya bisa cari tahu. Atau yang paling simple juga bisa menggunakan website translate yang ada gitu. Nah, akan lebih mudah lagi teman-teman bisa paham frasanya sehingga teman-teman bisa gunakan frasa tersebut, frasa yang teman-teman dapat itu di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, jadi nanti Redil bakalan sering-sering rekomendasiin juga aplikasi-aplikasi yang bisa teman-teman gunakan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jerman teman-teman gitu. Nanti Heradil bakalan bantuin sharing untuk aplikasi-aplikasinya kira-kira apa aja. Makanya teman-teman jangan lupa di like, komen, dan juga share video ini. Dan juga jangan lupa teman-teman subscribe YouTube channel Heraidil biar Heraidil juga bakalan bisa monetize akunnya gitu. Jadi nantinya teman-teman juga kalau misalnya mau lihat video-video Heradil sebelumnya atau konten-konten pembelajaran bahasa Jerman, bisa klik aja playlist yang ada di channel YouTube ini. Nanti teman-teman bakalan dapat banyak kosakata-kosakata baru dan juga teman-teman bakalan dapat banyak gramatik baru yang kali aja teman-teman belum pernah dapat di sekolah atau di tempat kursus. Nah, di sini Heradil bakalan sering-sering upload videonya gitu. So, teman-teman, contoh lain nih ya, tips untuk melatih bahasa Jerman. Nah, contohnya itu coba teman-teman latihan bahasa Jerman dengan usaha yang lebih keras gitu. Contohnya itu teman-teman bisa bicara di depan kaca. Latihan dengan diri sendiri. Sehingga nanti dari itu teman-teman sering latihan bahasa Jerman, otak kita tuh bakalan ngelatih untuk terus praktis, terus mempraktekkan bahasa Jerman gitu. Nah, ini hal yang masih sering Heredil lakukan juga sehingga kalau misalnya nyari temen ngobrol mungkin agak susah ya. Nah, jadi salah satunya dengan cermin. Jadi kita ngomong dengan diri sendiri tapi dalam bahasa Jerman. Contoh lainnya bisa dengan menulis daftar belanjaan yang paling sering kita lakukan kan dengan bahasa Jerman. Nah, ketika kita belanja, kita lihat catatan, kita berusaha mengingat gitu. Jadi otomatis bahasa Jerman kita juga terlatih gitu. Nah,
Terus atau misalnya bikin daftar belanjaan next mau beli apa aja, tapi kita tulisnya dalam bahasa Jerman, gitu. Itu juga tips yang bakalan, worth sih, maksudnya bakalan bekerja dengan baik gitu, karena memang itu rutinitas dan berhubungan langsung dengan kehidupan kita gitu. Sehingga kalau misalnya kita belajar bahasa Jerman, tapi kita nggak ajak bahasa Jermannya untuk masuk ke dalam kehidupan kita, bakalan sulit gitu. Contohnya teman-teman mungkin kita bisa lihat ya, contohnya orang-orang yang tinggal bekerja kuliah di Jerman itu kenapa bahasa mereka bisa improve karena memang kehidupan sehari-harinya mereka itu bahasa Jerman gitu. Mau nggak mau harus masuk bahasa Jerman gitu. Sehingga dari situlah kita bisa ambil pelajaran, oh buat kita yang masih tinggal di luar Jerman, tapi kita seneng belajar bahasa Jerman, berarti kita harus memasukkan bahasa Jerman ke kehidupan kita gitu. Ya, contoh lain mungkin kayak pengetahuan kita atau sesuatu yang kita pelajari selain bahasa Jerman. Mungkin kayak pemasaran di media sosial gitu ya, bekerja sebagai siapa aja gitu. Nah, kita kaitkan juga dengan bahasa Jerman gitu, sehingga bahasa Jerman kita juga terus improve, terus ada kosakata baru yang bakalan sering kita em, gunakan, sering kita tambah ke dalam pembendaharaan kosakata kita gitu. Nah, bagi Heredil pribadi juga terasa sulit gitu ya, teman-teman. Karena memang lingkungannya Heredil tuh bukan penutur bahasa Jerman. Jangankan bukan penutur, jangankan bukan penutur asli ya. Maksudnya jangankan penutur asli, bukan penutur asli aja kadang jarang banget gitu. Paling interaksinya ya di media sosial aja gitu. Tapi salah satu caranya dengan live streaming terjadwal sehingga Heredil terus mikir apalagi yang bisa sharing di YouTube gitu ya. Bahasa Jerman yang bisa Heredil sharing di YouTube sehingga Heredil terus berbahasa Jerman walaupun hanya sekedar live streaming di YouTube dan selalu ngajarin minimal kosakata baru atau gramatik-gramatik yang Heredil juga belum pelajari bahkan atau yang Heredil udah tahu, Heredil ciptakan satu konten gitu. Sehingga bisa membantu Heredil pribadi untuk mengingat terus berulang-ulang bahasa Jerman yang sudah Heredil pelajari dan juga bisa untuk Heredil sharing kepada orang lain dengan harapan bisa bermanfaat gitu. Dengan orang lain nonton video YouTube atau nonton live YouTube Heredil bisa membantu teman-teman untuk belajar baik dari kata, idiom gitu ya, atau frasa dalam bahasa Jerman gitu sehingga bisa membantu teman-teman untuk berbicara dalam bahasa Jerman minimal. Itu untuk bisa selalu praktek dalam bahasa Jerman. Nah, tentunya kalau belajar bahasa Jerman pasti kita bakalan dihadapkan juga dengan yang namanya langweilig, bosan. Nah, kalau misalnya bosan, teman-teman bisa lakukan hal lain itu. Paling refresh beberapa menit untuk um, main game atau mungkin kayak nonton nonton sesuatu yang teman-teman suka di YouTube atau di platform lainnya gitu, nonton film. Nah, sehingga bisa ke-refresh lagi, tapi jangan kelamaan gitu, jangan tenggelam dengan refreshing-nya sampai target teman-teman untuk improve bahasa Jermannya jadi ketinggalan gitu. Nah, itu juga akhirnya dilakukan gitu. Misalnya udah bosen produksi konten atau udah bosen pelajarin satu materi, ya pelariannya gitu nonton
video di YouTube yang Heradil suka, atau dengerin musik, atau sekedar bergerak gitu ya dari ruang kerja ke ruang lainnya, atau misalnya keluar bentar ke pantai karena kebetulan Heradil tinggal di dekat pantai, jadi deket banget dengan pantai, jadi bisa ya bisa refreshing bentar gitu, paling 15 menitan udah balik lagi ngonten lagi atau belajar lagi gitu. So, semoga tips-tips yang Heradil bagikan bisa membantu ya teman-teman, walaupun memang terkesan sulit gitu ya, terkesan apa ya istilahnya kayak siapa sih yang seneng dengan belajar terus-menerus, pasti ada titik jenuh, pasti ada bosennya gitu kan. Nah, disinilah tempat kita untuk saling sharing, saling berbagi pengetahuan. Ya, dengan adanya kanal YouTube Heradil ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan juga share video ini ke teman-teman semuanya. Atau teman-teman bisa bantu klik juga link produk yang Heradil sematkan di deskripsi, atau teman-teman mau kasih tips dan juga saweran ke Heradil bisa di link di Heradil udah cantumin linknya di deskripsi. Semoga teman-teman bisa terus belajar dan juga bersemangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian untuk konten kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.